Selamat besar kok. Yani Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Children of Heaven, yaitu salah satu film dari Timur Tengah yang cukup populer di tahun 90-an. Film ini sangat menginspirasi dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Dan yang pasti, film ini akan mengingatkan kita dengan perjuangan seorang kakak untuk adik perempuannya. Dan langsung saja ya, kita menuju ke alur ceritanya. Berlatar di pinggiran kota negara Iran, hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Ali. Ia datang ke tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang berwarna merah jambu dan terlihat sudah lusuh. Keseharian Ali pun sudah terbiasa membantu ibunya untuk membeli makanan dan sayuran di pasar. Sebelum masuk ke dalam, Ali pun menaruh bungkusan sepatu adiknya dalam sebuah plastik hitam, tepat di atas peti kayu. Namun, ketika Ali sedang mengambil kentang, datanglah seorang pemulung yang secara tak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya. Ali pun tak menyadari hal itu. Sampai akhirnya, dia pun terlihat bingung ketika mengetahui jika sepatu adiknya ternyata sudah tak ada di sana. Sampai ia pun dimarahi oleh si pemilik tempat itu, karena Ali yang tak sengaja menjatuhkan barang-barang miliknya. Ketika sampai di depan rumah, Ali tak sengaja mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan, dikarenakan keluarga mereka yang sudah sejak 5 bulan lalu tak membayar uang sewa. Kemudian di dalam, Ali pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zahra. Zahra pun bertanya, apakah Ali sudah mengambil sepatu miliknya? Ali pun menjawab, jika tentu saja ia baru saja mengambilnya. Dengan sedikit berusaha, Ali menutupi kejadian yang sebenarnya. Namun ketika Zahra ingin melihat sepatu tersebut, di sini Ali baru mengatakan jujur, jika sepatu adiknya ternyata sudah hilang saat dia berada di toko. Ali mengatakan, jika Zahra tak perlu bersedih, karena Ali akan kembali lagi untuk mencari sepatu tersebut, sembari berpesan agar Zahra tak perlu menceritakan hal ini kepada ibunya. Karena jika ibunya tahu, Ali takut sang ibu akan memarahinya. Secara diam-diam, Ali pun kembali ke toko tersebut dan mencari di mana sepatu adiknya yang terjatuh. Namun sayang, sepatu itu memang sudah tak ada di sana. Ketika malam, ayah Ali pun kesal dengan si pemilik kontrakan yang kerap kali datang dan menagih uang dengan cara yang kasar. Dan di sini terlihat juga ibu Ali yang terbaring lemah lantaran sedang menderita sebuah penyakit. Ali pun sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari ini Ali hanya banyak bermain hingga ia pun lupa untuk membantu ibunya di rumah. Ketika sedang belajar, agar pembicaraan mereka tak terdengar oleh kedua orang tua mereka, secara diam-diam Zahra pun menanyakan kepada Ali tentang bagaimana caranya ia bisa bersekolah besok jika ia tak mempunyai sepatu. Ali pun menjawab, jika Zahra tak perlu khawatir. Untuk sementara ini, ia bisa menggunakan sepatu Ali dulu secara bergantian. Namun Ali berpesan, selesai sekolah ia harus segera pulang. Karena kebetulan, jam sekolah Ali yang bergantian dengan Zahra.
گیاه بخورن خوب میشن. Dan keesokan harinya, Zahra pun pergi ke sekolah, dengan memakai sepatu Ali yang terlihat sedikit kotor, dan longgar di kakinya itu. Zahra pun sedikit merasa malu, ketika melihat sepatu teman-temannya yang nampak terlihat bagus. Sepulang sekolah, Zahra pun langsung berlari sekencang-kencangnya. Dan benar saja, Ali sudah menunggunya di sebuah lorong, untuk bersiap pergi ke sekolah, dengan bergantian memakai sepatu tersebut. Namun, ternyata Ali terlambat datang ke sekolah. Karena, ia harus menunggu Zahra pulang lebih dulu. Saat di rumah, Ali pun mengatakan kepada Zahra, jika ia harus tetap merahasiakan hal ini. Karena Ali tahu, jika orang tuanya saat ini sedang tak memiliki uang untuk membelikan sebuah sepatu baru untuk Zahra. Dan karena sepatu Ali terlihat kotor, mereka pun mencuci dan membersihkannya bersama-sama. Ketika di sekolah, Zahra pun mulai terlihat cemas, karena bel pulang sekolah, yang tak kunjung berbunyi. Sementara dia ingat, jika Ali pasti sudah dari tadi menunggunya, untuk memakai sepatu tersebut. Akhirnya, Zahra pun mengerjakan soal-soal itu lebih cepat, agar ia bisa pulang lebih awal. Namun sayang, ketika ia sedang berlari, salah satu sepatunya itu pun tercebur ke dalam sebuah selokan, yang arusnya cukup deras. Sehingga, hal itu membuat Zahra kesulitan untuk mengejarnya. Zahra pun hanya bisa menangis, karena sepatunya itu, ternyata tersangkut di dalamnya. Namun beruntung, ada seorang pedagang yang berbaik hati membantu Zahra, untuk mengambilkan sepatunya tersebut. Ketika mereka bertemu, Ali pun marah, karena Zahra yang terlalu lama, dan ditambah dengan kondisi sepatunya yang basah. Zahra mengatakan, jika sepatu itu tercebur ke dalam selokan, karena terlalu besar di kakinya. Zahra pun mulai bersedih, karena gara-gara Ali yang menghilangkan sepatunya, ia jadi harus selalu berlari-lari sepulang sekolah. Ali berharap, agar Zahra tetap bersabar, dan tetap merahasiakan hal ini. Karena, ayah mereka belum mendapatkan gaji, untuk membelikan sepatu baru buat Zahra. Dari kejadian itulah, lagi-lagi Ali pun terlambat datang ke sekolah, hingga ada seorang guru yang melihatnya, dan bertanya kepada Ali, kenapa ia bisa terlambat hari ini. Ali pun beralasan, jika rumahnya sangat jauh dari sekolah. Dan untungnya, guru itu hanya memperingatkannya, jika Ali tak boleh datang terlambat lagi. Saat di kelas, gurunya mengatakan, jika Ali termasuk siswa yang rajin dan berprestasi di sekolah. Dan ia pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus. Ketika Ali hendak pulang, ia pun kembali bertemu Zahra yang terlihat ngambek dengannya, karena kejadian tadi siang. Namun Ali mencoba menghibur adiknya, dengan memberikan sebuah pulpen yang sangat bagus kepada Zahra. Dan hal itu, lantas membuat Zahra merasa senang dan tersenyum kembali. Dan keesokan harinya, ketika berada di sekolah, Zahra pun tak sengaja melihat ada seorang siswi di sekolah itu yang memakai sepatu persis mirip dengan sepatu miliknya. Namun sayangnya, Zahra tak sempat melihat wajah anak itu, karena bunyi bel masuk yang sudah terdengar. Saat istirahat, Zahra pun kembali mencari siswa yang memakai sepatunya tersebut. Hingga akhirnya, ia pun bertemu dan mengetahuinya. Sepulang sekolah, Zahra yang masih penasaran, secara diam-diam, ia pun mengikuti anak itu sampai depan rumahnya, untuk mengetahui, di mana alamat rumah anak tersebut.
Namun di sisi lain, ternyata lagi-lagi, Ali kembali terlambat datang ke sekolah. Dan sialnya, dia pun kembali ketahuan oleh guru itu. Dan guru tersebut mengatakan, jika tak ada alasan lagi untuk Ali terlambat ke sekolah. Dan guru itu pun menyuruh Ali untuk kembali pulang ke rumah saja, dan meminta Ali agar menyuruh orang tuanya datang ke sekolah. Madrasah kau. Namun beruntung, ada sang kepala sekolah yang berbaik hati kepada Ali, dan meminta guru itu untuk memaafkannya. Karena, Ali termasuk siswa yang rajin dan pandai di sekolah ini. Selepas pulang sekolah, Ali dan Zahra pun mendatangi rumah anak tersebut. Namun, pintu itu tiba-tiba saja terbuka, hingga mereka pun segera bersembunyi. Ternyata, anak itu bernama Roya, dan ia mempunyai ayah seorang penderita tunanetra. Melihat hal itu, mereka berdua pun menjadi merasa tak tega, dan mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatu tersebut. Di sisi lain, ayah Ali mendapatkan barang-barang keperluan untuk berkebun dari seorang temannya, yang sudah tak terpakai lagi. Dengan peralatan itu, hari Minggu libur besok, ayah Ali berniat ingin mencari uang tambahan, dengan bekerja sebagai tukang kebun di kota. Dan keesokan harinya, Ali bersama ayahnya pergi ke kota, dengan sepeda tua miliknya. Mereka berniat ingin mencari orang, yang mungkin butuh jasa untuk merawat kebun. Rumah demi rumah mereka datangi, dengan menawarkan jasa tukang kebun ke setiap rumah. Namun, tak ada satupun rumah yang membutuhkan jasa tukang kebun. Sampai akhirnya, mereka pun terlihat lelah dan mulai pasrah. Namun, Tuhan berkehendak lain atas usaha mereka. Dan benar saja, akhirnya ada seseorang yang memanggil mereka dari kejauhan. Dan ternyata, mereka membutuhkan jasa ayah Ali. Di sini, ayah Ali akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan, menjadi tukang kebun, dari menyemprot buah, hingga menanam tanaman. Begitupun dengan Ali, yang senang sekali bisa bermain bersama dengan anak dari si pemilik rumah itu. Singkat cerita, ketika selesai, ayah Ali pun mendapatkan upah yang cukup banyak, hingga itu membuatnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemilik rumah tersebut. Saat perjalanan pulang, ayah Ali pun berjanji, jika ia akan membelikan mereka sebuah sepatu baru. Namun seketika itu, cobaan pun menghampiri mereka. Karena tiba-tiba saja, sepeda yang dikendarai ayah Ali, mendadak mengalami remblong. Sehingga dengan kejadian itu, membuat mereka pun jatuh dan menabrak sebuah pohon. Yang akhirnya, mereka pun pulang dengan menaiki sebuah mobil pick-up, dalam keadaan yang terluka, dan dengan keadaan sepeda ayah Ali, yang terlihat sudah hancur. Di sekolah, guru Ali pun memberikan sebuah pengumuman kepada semua siswa, jika akan ada sebuah pertandingan lari maraton, yang diselenggarakan oleh gubernur setempat. Dan bagi yang ingin ikut, harap untuk segera mendaftarkan diri. Sementara ketika di sekolah, saat guru olahraga menempelkan informasi tentang hadiah dari perlombaan lari tersebut, yaitu, juara 1 akan mendapatkan liburan dan 1 set pakaian olahraga. Juara 2 akan mendapatkan liburan dan peralatan sekolah, dan juara 3 akan mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Dari situlah Ali mulai tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut, untuk mengincar hadiah juara ketiga, yaitu sepasang sepatu olahraga. Ali pun lantas bertemu dengan guru olahraganya, dan meminta untuk mendaftarkan namanya. Namun sayangnya, Ali sudah terlambat.
karena ternyata seleksinya itu sudah selesai. Ali pun lantas memohon sembari menangis kepada gurunya, dan ia berjanji, jika ia pasti akan menang, dan mengalahkan semua peserta lainnya. Kemudian, gurunya pun menguji kecepatan Ali dalam berlari. Yang ternyata, Ali mempunyai kemampuan berlari yang cukup cepat, sehingga membuat guru olahraganya pun menjadi kagum. Ketika pulang, Ali pun menceritakan kepada Zahra, jika ia baru saja terpilih untuk mengikuti perlombaan lari maraton. Dan Ali mengatakan, jika ia menginginkan juara 3. Namun Zahra bertanya, kenapa Ali menginginkan juara 3? Mengapa tidak juara 1 atau 2? Lalu Ali menjelaskan, karena hadiah juara 3 adalah mendapatkan liburan seminggu, dan juga mendapatkan sepasang sepatu olahraga. Yang mana sepatu itu akan dihadiahkan Ali untuk Zahra adiknya. Singkat cerita, akhirnya perlombaan itu pun dimulai. Ali pun merasa kaget, jika ternyata banyak sekali peserta yang mengikuti perlombaan tersebut. Dan tak lama berselang, perlombaan itu pun dimulai, dengan jarak tempuh sejauh 4 km. Ali pun merasa, jika lari adalah bagian dari kegiatannya sehari-hari, saat berangkat ke sekolah. Jadi menurutnya, itu tak menjadi halangan. Namun ketika terus berlari, lama-kelamaan terlihat, jika Ali mulai merasa lelah, tapi ia kembali teringat, dengan janjinya kepada Zahra, untuk mendapatkan juara 3, dan memberikan hadiah sepatu itu, untuk adik tercintanya. Terlihat, jika ada peserta lain yang bertindak tidak sportif, dengan menjatuhkan Ali. Namun, hal itu tak membuatnya menjadi lemah. Dan justru, ia kembali bangkit, dan lari sekencang-kencangnya, melewati satu persatu peserta lainnya. Dan sebisa mungkin, ia tetap memposisikan dirinya pada urutan ketiga, agar ia bisa juara ketiga, dan mendapatkan hadiah sepatu tersebut. Ali pun terus berlari dan berlari. Sampai pada akhirnya, Ali pun mencapai garis finish. Ali pun lantas bertanya, apakah dia mendapatkan juara 3? Dan gurunya pun menjawab, jika ternyata Ali finish di urutan yang pertama. Entah Ali senang, atau mungkin sedih, karena nyatanya, dia tak berhasil mendapatkan hadiah sepatu tersebut untuk Zahra adiknya. Ketika di rumah, Ali pun pulang dengan wajah yang murung. Tanpa bercerita, Zahra pun sudah tahu, apa yang baru saja kakaknya alami. Dan terlihat, jika dari perlombaan itu, membuat sepatu Ali semakin hancur, dengan kakinya yang dipenuhi luka. Namun tak sampai di situ, rupanya, Tuhan selalu memberikan kejutan indah, di setiap akhir perjuangan seseorang. Dan begitupun dengan kisah ini. Di akhir film, rupanya sang ayah baru saja membelikan Ali dan Zahra sebuah sepatu baru untuk mereka berdua. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari film ini, antara lain adalah tekad, kerja keras, dan sebuah ketulusan. Dan dengan film ini pula, kita jadi bisa tahu tentang betapa besarnya arti rasa syukur. Karena dengan melihat ke bawah, maka kita akan mensyukuri apa yang kita punya. See you.